Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Wima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Satu orang dilaporkan meninggal dunia usai motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan sebuah slep berjalan atau gerandong di Jalan Raya Dasri, Kecamatan Tegal Sari pada Jumat pagi. Meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawa pengendara motor yang diketahui berusia lanjut tersebut tidak dapat diselamatkan lantaran luka yang cukup parah pada bagian kepala. Pemirsa, inilah dua kendaraan yang terlibat kecelakaan maut pada Jumat 29 Oktober 2021 di Jalan Raya Desa Dasri, tepatnya di Simpang 3 Pavingan, dekat Musola Joglo 66 Kecamatan Tegal Sari yang sudah diamankan unit Lantas Polsek Genteng. Di mana dalam kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Matic atas nama Tumingin 53 tahun warga Dusun Baloan, Desa Dasri, meregang nyawa usai motor yang dikendarainya menabrak sebuah slep berjalan atau gerandong yang dikemudikan Matahur 75 tahun yang tak lain tetangga satu dusunnya. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan bermula saat gerandong yang dikemudikan Matahur berjalan dari arah timur ke barat, hendak berbelok untuk masuk ke gang Pavingan yang berada di sebelah kanan. Naas di saat yang bersamaan melaju dari arah sebaliknya, yakni sepeda motor Matic yang dikendarai Tumingin tidak sempat menghindar karena jaraknya yang cukup dekat dan kemudian motor Matic tersebut menghantam bagian belakang sebelah kiri gerandong yang membuat tubuh Tumingin terpental dan jatuh di badan jalan. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Al-Huda Gambiran serta mendapatkan pertolongan pihak medis, namun nyawa Tumingin tidak dapat diselamatkan lantaran menderita luka yang cukup parah pada bagian kepala. Jadi bisa saya sampaikan kronologi laka lantas yang terjadi pada hari Jumat kemarin di Jalan Desa Baloan, Desa Dasri, tepatnya Simpang 3 Pavingan dekat Musola Joglo 66. Kecelakaan antara kendaraan sepeda motor Mio P4435 SZ yang dikendarai Pak Tumingin yang bertabrakan dengan gerandong slep yang dikemudikan oleh Pak Matahur, sehingga korban menderita cedera yang cukup parah dan malam harinya meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Huda. Saya sampaikan untuk korban ini, Pak Tumingin ini usianya 53 tahun, sedangkan Pak Matahur ini pengemudi gerandong ini umurnya kurang lebih 80 tahun atau 79 kurang lebih seperti itu, hampir 80, dan kedua-duanya warga Desa Dasri, sifatnya juga masih tetangga, cuman beda RT. Ibtu Nanang juga menambahkan usai dinyatakan meninggal dunia, korban sendiri langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Selain korban jiwa dari pengendara sepeda motor Matic, kerugian material yang ditimbulkan menurut Ibtu Nanang sebesar Rp500.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Usai kedapatan mencuri 2 unit handphone milik teman dan juga adiknya, pada Kamis 28 Oktober 2021, pemuda asal Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, harus berurusan dengan pihak kepolisian sektor setempat. Dari pengakuan pelaku, niat mencuri timbul lantaran melihat kedua handphone milik korban yang tergeletak begitu saja saat dirinya meminjam gitar di rumah korban dan kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pemirsa, inilah KY 21 tahun, pelaku yang diduga kuat menjadi aktor tunggal di balik raibnya 2 unit handphone milik Muhammad Wildan dan juga adiknya
pada Kamis 28 Oktober 2021. Saat digelandang unit reskrim Polsek Genteng menuju ruang penyidikan, di hadapan penyidik, pemuda 21 tahun asal Dusun Maron, Desa Genteng Kulon tersebut mengaku nekat mencuri handphone milik Muhammad Wildan yang tak lain adalah temannya sendiri. Selain mencuri handphone milik Muhammad Wildan, pelaku juga mengambil handphone milik adiknya ketika ke rumah korban yang berada di Dusun Jalen, Desa Setail untuk meminjam gitar. Niat jahat pelaku timbul ketika melihat kedua handphone tergeletak begitu saja, serta korban sedang tidak berada di rumahnya. Spontan, pelaku kemudian membawa kabur barang-barang tersebut tanpa diketahui sang pemilik. Aksi pelaku baru terungkap ketika adik korban menyadari bahwa handphone miliknya hilang. Begitu pula Muhammad Wildan yang juga mendapati handphone miliknya juga ikut menghilang. Kecurigaan korban jika handphone miliknya raib di gondol maling semakin kuat ketika mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa temannya sendiri atau pelaku masuk ke dalam rumahnya untuk meminjam gitar. Hal itu terbukti saat korban menemui pelakunya dan mendesak agar mengaku, barulah KY mengaku tindak pencurian yang telah ia lakukan. Jadi antara terlapor ini sama pelapor adalah kawan ya, yang tiap hari ya main sama-sama, gitaran sama-sama. Tapi saat itu si terlapor ini datang ke rumah pelapor itu mau pinjem gitar. Namun karena tidak ada temannya itu tidak ada di rumah, sehingga dia masuk begitu saja untuk ngambil gitar. Nah, saat mengambil gitar itulah dilihat ada handphone yang lagi dicas. Kemudian diam-diam dia diambil. Nah, kemudian dia juga mau ngambil handphone yang lainnya, yang miliknya adiknya pelapor. Sehingga dua handphone itu dibawa. Waktu sesaat itu kemudian adiknya pelapor tuh menyadari handphonenya kok nggak ada. Kemudian si pelapor ini mengatakan, loh, handphone saya juga tidak ada. Kemudian dia bertanya kepada tetangganya yang kebetulan waktu itu tempel ban, dia nanyakan apakah ada orang yang masuk ini. Dia mengatakan, oh iya, temanmu itu yang biasanya main sama kamu itu tadi pinjam gitar. Sehingga timbullah perasaan, oh ini berarti teman saya yang ngambil. Akhirnya dicarilah temannya itu. Kemudian dibujuk supaya ketemuan untuk bakar-bakar ikan. Ternyata dia datang, setelah itu dia nyampaikan, kamu yang ngambil handphone. Awalnya dia tidak ngaku. Setelah didesak terus, kemudian dibawa ke rumahnya RT, dia menyatakan iya, dia mengakui. Kemudian dia mengakui bahwa handphonenya sudah sebagian dijual, namun lengkap dengan dashbooknya, sehingga pembelinya juga tidak curiga bahwa itu handphone curian. Kompol Sudarmaji juga menambahkan, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit handphone senilai Rp3.700.000 milik kedua korban untuk dijadikan barang bukti. Dan pihaknya saat ini sudah menetapkan pelaku menjadi tersangka untuk dilakukan penahanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ratusan pembalap downhill dari berbagai penjuru tanah air mengikuti perhelatan olahraga nasional perdana di Banyuwangi dalam rangka event bertajuk Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2021 Minggu sore. Bertempat di sirkuit gantasan bikepark yang ada di kaki Gunung Ijen, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, para peserta saling beradu kecepatan mengayuh sepedanya sambil memacu adrenalin di sirkuit penuh rintangan sejauh 2,2 km. Pemirsa, sebanyak 397 pembalap downhill dari seluruh Indonesia saling beradu skill di sirkuit gantasan bikepark yang berada di kaki Gunung Ijen, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu sore. Event yang bertajuk Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2021 ini merupakan perhelatan olahraga nasional perdana di Banyuwangi selama pandemi COVID-19. Ratusan peserta downhill yang terbagi menjadi 17 kategori, mulai dari kategori pemula, ekspor, hingga kategori elit, saling memacu adrenalin di sirkuit penuh rintangan sejauh 2,3 km ini. Berada di ketinggian 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut, para pembalap disuguhi dengan varian rintangan mulai dari tanjakan, trek menurun, tikungan tajam,
hingga trek penuh lumpur. Meski terbilang ekstrim, para pembalap sepeda ini mampu menampilkan skill terbaiknya untuk melewati seluruh lintasan yang menantang. Dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 70 km per jam, para pembalap ini mampu menyelesaikan balapan rata-rata dalam waktu 3 menit. Kondisi sirkuit yang kerap diguyur hujan menyebabkan lintasan di lereng Gunung Ijen ini menjadi licin. Hal tersebut memaksa peserta lebih berhati-hati dalam memacu sepedanya. Menaklukkan lintasan di Gantasan Park ini bukanlah perkara mudah dan perlu latihan rutin. Selain itu, trek lintasan di lereng Gunung Ijen ini juga cocok bagi para pemula. Seneng sih buat pengalaman. Treknya enak, nggak terlalu licin, aman buat pemula. Sudah banyak. Udah sering ya? Iya sering. Kalau kategori treknya menantang atau biasa aja atau gimana? Menantang sih, tapi aman untuk pemula. Apa Pak yang paling sulit tadi Pak, trek yang mana? Mungkin belokan, habis belokan harus diangkat, dipedali lagi. Sempat jatuh nggak Pak tadi? Nggak. Alhamdulillah. Kan ini tadi hujan ya? Iya. Nggak menambah kesulitan gitu kalau hujan gini Pak? Aslinya sih iya, tapi cuman ada beberapa ban yang khusus buat hujan. Trek hujan ya? Ya, untuk kering. Jadi enak. Selain diikuti peserta dari Banyuwangi, event ini juga diikuti peserta dari Malang, Surabaya, Bali, Yogyakarta, hingga luar Jawa. Ajang ini juga menjadi bagian dari peningkatan talenta pembalap lokal agar bisa bersaing di tingkat nasional. Ini event downhill kerjasama antara Dispora dengan SAT. Ini yang kedua dari downhill. Kalau kita melaksanakan sudah 3 kali, 1 enduro, 2 downhill. Pesertanya hampir seluruh Indonesia. Ya, pesertanya kurang lebih 300-an. Trek yang disajikan apa? Ini trek yang dipakai adalah trek Gantasan. Kerjakan trek ini yang asalnya perkebunan jadi trek backpack, istilahnya backpack Gantasan. Karena ini dikerjakan dengan model downhill. Jadi downhill itu ekstrim, treknya itu ekstrim. Kalau ini downhill jadi banyak rintangan-rintangan, misalnya jumping, gap, patah-patah, mogret, lempar dari kayu, dan sebagainya. Berapa jauh Pak sirkuitnya nih? Ya, Berapa jauh sirkuitnya sekitar 2,2. Iya, tapi ya lumayan juga. Pak, dari sudut kemiringan itu paling ekstrim berapa sudutnya? Kalau kemiringan itu enggak ada sih. Maksudnya ini ketinggiannya kan sekitar 600-700 gitu. Jadi lajunya memang dibuat kalau dan itu memang high speed. Iya, high speed. Dan alhamdulillah sejauh ini dari penonton, dari peserta juga lumayan lah. Event yang digelar di sirkuit Gantasan Bike Park ini dinilai menarik bagi para peserta dan pecinta sepeda gunung karena lintasan dan treknya yang sangat menantang. Para peserta sengaja mengikuti event ini selain untuk menjajal sirkuit baru, juga sebagai ajang silaturahmi antar pembalap di masa pandemi COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Untuk menjaring bakat para pemuda dalam menulis berita serta membuat video atau vlog yang ada di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Karang Taruna desa setempat menggelar lomba jurnalisme warga yang bertemakan menggali potensi melalui aspirasi warga. Lomba yang dibagi dalam 2 kategori tersebut juga menggandeng tim juri yang berasal dari kalangan media dan praktisi media dalam menyeleksi ratusan karya peserta. Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, Karang Taruna Pancakarya Bakti atau Pakarti, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, mengadakan lomba jurnalisme warga dengan tema menggali potensi desa melalui aspirasi warga pada Minggu 31 Oktober 2021. Selain menjadi ajang unjuk gigi para peserta yang rata-rata masih berusia belia tersebut dalam mengasah bakat mereka di bidang jurnalis, acara yang digelar di pendopo Desa Genteng Kulon itu juga sebagai wujud partisipasi mereka
dalam memajukan desa, baik surat terbuka untuk Pak Lurah maupun video atau vlog aspirasi warga yang menjadi dua kategori yang dilombakan oleh pihak panitia. Meski hanya dibuka selama 7 hari, akan tetapi antusiasme dalam mengikuti ajang tersebut sangatlah tinggi. Terbukti 200 peserta sudah mendaftarkan karya mereka dalam kategori surat untuk Pak Lurah, serta 70 lebih karya video atau vlog aspirasi warga yang masuk ke pihak panitia. Namun dalam ajang yang sudah masuk ke tahapan final kemarin, hanya 20 karya yang diambil dari kedua kategori untuk dipertandingkan di babak final. Di mana untuk tim juri sendiri berasal dari kalangan media dan praktisi media. Tim juri surat untuk Pak Lurah yakni Agus Baihaki dari Radar Banyuwangi, Syamsul Arifin dari Times Indonesia, serta Niken Chandra Bestari dari Pikiran Rakyat. Dan untuk tim juri dari video atau vlog aspirasi warga yakni Sidik Bintoro dari media Banyuwangi 1 TV, Samir dari Banyuwangi 24 Jam, serta Bagus dari Jenak Kopi. Selain mendapatkan apresiasi dari Camat Genteng, Kepala Desa Genteng Kulon, dan juga Kepala BP Jam Sostek, Eneng Siti Hasanah yang hadir di tengah peserta, kegiatan itu pun juga mendapatkan respon positif dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiastiandani, yang juga ikut memberikan sambutan dan juga arahan melalui sambungan virtual. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi langkah yang dilakukan Karang Taruna setempat dalam menggelar lomba jurnalisme warga. Bupati menyebutkan peran jurnalisme warga sangat penting untuk ketahanan informasi. Dengan data informasi yang akurat bisa dijadikan rujukan dalam membangun desa. Dan yang paling penting, ketika menjadi seorang jurnalis, menurut Bupati Ipuk tidak boleh dilupakan yang namanya 5W 1H. Terima kasih juga kepada para taruna Desa Kulon dan semua pihak yang sudah berkreativitas membuat acara yang sangat baik sekali. Intinya mendorong warga masyarakat Genteng Kulon untuk lebih memahami tentang jurnalisme. Dan kalau bicara jurnalis, ini berkaitan dengan literasi. Hari ini, kita pada hari secara internasional. Dan momen ini kegiatan yang dilakukan oleh tahun ini sangat tepat sekali. Dimana kalau dulu kita bicara tentang Sarah, bicaranya tentang melek hitung, ya, hitung. Tapi di zaman saat ini kita lebih menekankan pada bagaimana masyarakat ini melek terhadap literasi digital. Salah satunya adalah jurnalisme. Saya berharap dengan momen hari secara nasional, teman-teman melakukan kegiatan lomba jurnalisme antar warga, ini bagus sekali. Dan juga untuk menanamkan konsep 5W dan 1H. Ya kalau kita bicara jurnalisme kan nggak bisa itu ya, 5W dan 1H. Pada tahapan penilaian, masing-masing peserta maupun tim memaparkan serta mempresentasikan hasil karya mereka. Baik itu karya tulisan, yakni surat untuk Pak Lurah, maupun video atau vlog di depan Dewan Juri dan juga tamu undangan yang hadir. Mulai dari peserta dari kategori surat terbuka yang berisikan terkait UMKM Genteng Kulon yang ikut terdampak pandemi dan berharap solusi yang tepat dari pemerintah desa, serta aspirasi dari peserta dalam merangkul UMKM duduk satu meja mencari solusi bersama guna memulihkan kembali ekonomi kerakyatan yang ada di desa Genteng Kulon. Dan presentasi dari peserta video atau vlog aspirasi masyarakat yang berisikan tentang kegiatan maulid yang dikemas menjadi sebuah berita layaknya tayangan TV nasional, serta kemasan video vlog yang menggambarkan perkembangan ekonomi serta situasi masyarakat yang ada di desa Genteng Kulon yang dikemas apik dan menghibur. Setelah melewati penjurian yang ketat serta berdasarkan beberapa aspek pertimbangan yang telah diputuskan oleh Dewan Juri, maka diperoleh 3 orang dari kategori surat terbuka untuk Pak Lurah dan 3 tim pemenang
dari kategori video atau vlog aspirasi warga. Dan ketiga pemenang dari 2 kategori berhak mendapatkan trofi serta uang pembinaan dari pihak panitia yang diserahkan langsung oleh Camat Genteng Firman Sanyoto, Kepala Desa Genteng Kulon Supandi, serta Ketua Karang Taruna Pakakarti Desa Genteng Kulon yakni Gumilang Diansyah. Menurut Sidik Bintoro, pemimpin redaksi Banyuwangi 1 TV yang juga menjadi juri dalam kategori video vlog aspirasi warga menyebutkan, secara umum para peserta sudah mampu untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah desa ataupun publik. Tinggal pembiasaan saja yang perlu ditekankan agar lebih matang lagi dalam mengolah informasi untuk disajikan menjadi sebuah berita. Dan Dewan Juri memilih 3 nominator yang mendekati kriteria tersebut untuk dipilih menjadi pemenang. Tadi kami sebagai juri ada banyak kegiatan yang mungkin dijadikan sebagai kriteria, tetapi secara umum mereka pada dasarnya sudah mampu untuk menyampaikan informasi kegiatan itu, tayangan itu kepada pemerintah daerah dan kepada publik. Hanya saja mungkin memang awal-awal dan mereka para peserta ini masih memiliki dasar-dasar yang tidak melalui kebiasaan dan tidak melalui itu, maka ya tidak salah barangkali kami kemudian hanya beberapa saja yang saya jadikan sebagai nominasi. Tapi pada umumnya mereka sudah melakukan upaya baik dan semuanya berpotensi. Sebelumnya memang panitia dari Karang Taruna ini sudah memberikan sosialisasi lah, pendidikan pelatihan seperti itu. 10 hari sebelumnya itu sudah ada seleksi sebetulnya dari 200 peserta kalau tidak salah, yang itu menurut saya luar biasa. Dan ini adalah merupakan penilaian terakhir dari sekian banyak penilaian sudah kami kumpulkan, dan hari ini nominasi yang kami juri ya harus ada 3 itu, dan itu yang terbaik. Nah, ke depan terkait pemenang ini, apakah akan ada pembinaan lanjutan? Insya Allah itu harus terus dipupuk ya bagi mereka yang hari ini mendapatkan juara, dan ini penting meski tidak dilombakan kepada kedepannya. Hari ini kan di sosmed daripada menyampaikan apa-apa yang menurut mereka itu baik, ya itu harus dirawat dan harus tetap dilakukan untuk manfaat banyak orang meski tidak dilombakan, dan ini penting. Menurut saya penilaian kami itu mereka sudah memiliki batasan-batasan dan koridor yang luar biasa. Meski basicnya bukan wartawan atau jurnalis, tapi mereka mampu memberikan batasan itu, tahu dan paham batas-batas koridor yang dia lakukan. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Pancakarya Bakti Desa Genteng Kulon, Gumilang Diansyah menuturkan, selain menggali potensi para pemuda yang ada di desa lewat perlombaan semacam ini, ke depan pihaknya akan terus memberikan pembinaan kepada mereka, serta menggandeng pihak desa dan pihak media salah satunya dalam mengembangkan potensi para pemudanya di bidang jurnalistik. Ya, tentunya dengan seperti ini karena salah satu tujuan kami adalah untuk mencari potensi-potensi dari pemuda yang ada di desa. Kalau dengan event seperti ini, maka kami secara tidak langsung akan berkumpul dan berkenalan. Dan jadi potensi-potensi yang ada di desa nanti akan berkumpul, dan setelah ketahuan kita akan melakukan pembinaan kepada tentunya didukung dengan pemerintahan di desa, di kabupaten juga, dan juga dibantu dengan Pak Bintoro ini sebagai wartawan. Pak Bintoro, salah satu yang awam di masyarakat pasti untuk tentang surat dan vote. Kenapa vote? Selama ini kita ketahui bahwa di YouTube media pun sudah mulai banyak tentang video-video, dan tentunya di masyarakat hampir semuanya bisa memegang handphone. Jadi kita persyaratannya juga memudahkan, karena tujuan utama kami adalah tentang animo aspirasi seperti itu, Mas. Sebagai bahan kritik juga kepada pemerintah desa itu? Ya, tentunya kritik yang tentunya harus dengan solusi. Kalau kita hanya kritik saja, kami ingin pemuda itu pemuda yang turun tangan, pencari solusi, bukan pemuda ngapunten maki-maki saja, tapi harus ada solusi, harus ada sesuatu yang kita diskusikan, adalah sesuatu yang sangat solutif, seperti itu, Mas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV
melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.